HP baru. Atau aing mau. HP baru Rena ya 10 juta. 10 juta, 10 juta. Kelihatan. 3, 2, 1. Kiku. Oh, santan. Satu mulu udah jadi tahu. Dia bilang ganti gaya gitu. Ganti gaya baru. Arena kirim ya. Yo nyalakan airdrop. Oh, saya Samsung, sorry. Saya Samsung. Balik lagi pemirsa Raksasa Butanan, kita sudah Yuk, mulai. lobby Polres Metro Jakarta Selatan Nyuruh gua. Ya, gelasnya lo kenal-kenalan lo. Jar. Ya. Gimana tuh yang dekat? Penanggalan klarifikasi Yes. Amibat Sofian. Misterio. Anak pendiaman nggak boleh kelihatan kan? Abito pusing Abito kalau nggak ada sinyal kita ada kuota aja. Catering dong. Kenapa Rena? 13-nya nggak ada kuota. Yang udah pada sumbangan di kuota buat gua. Ya itulah minta sama follower TikToknya Nando. Airdrop aja. Aku Samsung. 13. Ada Xiaomi ada. Live TikTok. Apa mah? Siapa ini? Arofi Belinda. Oke. Iya, ada kan? Ada lagi sok lain ya. untuk informasi sebentar lagi, Seperti ada yang berguna dengan foto ini ya. tapi kita belum tahu Siapa udah belum? berapa 1 jam lagi. Emang it's all about Ojal. Sejam tiba-tiba. Ojol di bis. Sejam tapi ntar tiba-tiba keluar. Bener nih. Jadi Kayak 11 orang. Den. Ada di sini. Di belakang. M3. Oke. Dapat. Mulai. Kacau. Kayak Milan. Jatuh, Rip. Kita beli nasi. Jangan dibuka. Kita maksa. Jadi hitam. Kita harus ini sambut. Kalau nggak bener lagu itu. Tapi
tapi oke. Makanya ditutupin. Absen. Buat absen. Buat apa? Iya buat apa? Numpang tribun. Yang jelas. Bentar. Banyak banget 50. Katanya orang lain. Sabar ya tuh ya. Padel. Tempel layarnya yang jangan lupa. Begini kamera gua. Kenapa sih? Gua dekat nih rasanya dong. Terus muncrat ke sini teh. Aduh ya Allah. Siapa ya? Kode ya, kode keluar ya? Yang mencur. Mencur. Tapi bukan itu oke. Ya, udah ribut. Digiring ke sini aja. Ayam banyak. Ya, dulu dah. Ferdi dah. Dulu pun. Padel nih. Wah. Mulai di markas. Mulai di markas ya. Jangan gitu-gitu. Sohib gua tuh gitu-gitu. Sohib gua gitu-gitu. Rekan-rekan media masih setia menunggu sebentar lagi akan turun. Mobil biar bisa ganti-ganti ya. Pasca undangan klarifikasi di Bang Miko, boleh minta Patricknya dong, Bang Ojang. Mana si Arnus? Soalnya kan nasinya mana? Yang terima bagi dong. Namanya apa? Gak tahu Kak, sendiri aja ya, Kak. sabar ya pemirsa Rasis Infotainment. Rena kirim WhatsApp aja Ren. Video Kak sama live. Rena, Isi kuota dia mau iya, isi apa Sedang menunggu karena tadi informasinya Kemana ke Bang Darlo? melakukan tanda tangan Masuk. selesai Dari kuota Bang Darlo. Ayo jalan. klarifikasi. ini yang nonton berapa? Baik teman-teman di ya padanya sudah lakukan. Ada menunggu coba dicatat layarnya ya Kak. Berapa ini? Kita tahu yang mau dicek. Masih tahu ada hasilnya. Yang ini jangan udah expired. Gue nggak sanggup. Ada koneksi motor. Tinggal diledakin bakar aja. Ya gitu. Bukan tirai. Sampai banget gue dengan teman-teman wartawan. Tepuk tangan. Udah embur. Prank lagi nih. Di prank lagi. Oke, spill wanginya spill. Anjing dari tadi spill. Yang muka jasip jambang. Anjing Dito. Muka jasip jambang. Sekali jamban berapa bulan?
buat undasin HP baru. Kasih di mobil. Tiga, satu apa yang baru? Salah satu tim kuasa hukum Padel Itu bang. sudah turun. Padel sudah turun. Bawa sini ya. Lepas ini. Jangan digeser, jangan digeser. Sini, nggak usah sini. Udah nggak usah maju. Udah jangan maju. Udah jangan maju. Nggak usah maju. Udah jangan maju. Udah. Mundur. Mundur. Siapa ini? Ini bisa maju, nggak bisa udah stop. Adel. Udah karena udah. Oke guys ya. Mohon tenang dulu ya. Mohon tenang dulu. Jangan ada berbicara sebentar. Langsung intinya. Mohon kasih waktunya dulu. Baik. Ical turun. Tolong yang tenang ya. Tolong tenang dulu. Tolong. Saya setiap menangani klien pasti saya kasih ruang untuk bicara. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak akan mungkin bawa lari diam begitu. Baik teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai, dan terima kasih teman-teman semua telah berkenan hadir di pemeriksaan kali ini. Dalam hal ini adalah pemeriksaan atau permintaan keterangan klarifikasi. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan dan atau permintaan keterangan undangan klarifikasi tersebut berjalan secara baik, secara runut pertanyaannya, terukur, artinya tidak satupun dari pertanyaan itu yang akan disampaikan Saudara Rahmat nanti jumlah pertanyaannya secara singkat. Dan di sini hadir juga Saudara Anrizal ya, menyaksikan juga Saudara Bangkit, Saudara Huta Soid, dan Raya, serta Saudara Wakil. Saya ingin sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang tinggi dari kami selaku tim kuasa hukum kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, yang sudah merespon secara baik harapan kami selaku tim hukum. Begitu juga dengan Kasat, Gogo, dan juga Ibu Kanit, Panit, dan Penyidik. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena saya menyampaikan pesan lewat media teman-teman semua ini agar kasus laporan NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajde ikut prosedur, jangan loncat-loncat. Karena kami mendapat informasi, karena katanya presumption of innocence, NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami di sana
mendampingi lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada pengacaranya yang ngomong, datang ke sini, seumur saya jadi lawyer, ada orang yang saya dampingi, klien saya melaporkan seseorang, saya nggak pernah datang ke Polres itu atau ke Polda atau ke Mabes itu. Saya mau tanya, Anda datang mau melakukan pressure atau apa? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer, Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta gelar. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun. Dan saya percaya Polri presisi untuk ini. Itu poin 1. Poin yang kedua, saudara Edwin ya. Kakaknya itu siapa namanya? Edwin. Saudara Edwin, Jumat lalu saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan pingin ketemu dengan Fadil Al-Fajar Bajide. Sekarang saya di sini. Kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. NM, kenapa Razman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah ada pihak yang mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya, tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadil menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezani kepada penyidik. Tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadil dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, nggak akan masuk 2 kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah
dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Rasma dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong. Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Rasman, terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama sekitar Sabar sih, bentar. Tolong pahami ya. Tolong pahami kerja sama saya. Begini, saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami termasuk Martin dan keluarga minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati begini pun kita masih dicari kesalahan, Bapak. Saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasa yang substantif, bisa mencerat leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada hak imunitas. Silakan Pak yang singkat. Ya, baik. Kemudian hari ini secara ikhtikat baik, klien kami Fadel Bajide itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa responnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini sengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam hal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur
dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan, padahal tidak pernah melakukan aborsi, ya kan. Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Loli sendiri. Makanya kami berharap bahwa tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja. Satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir. Tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja. Tapi pidana-pidana seperti ini juga boleh dilakukan. Yang kedua, kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir? Bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kami. Nah itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontir. Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NM. Di mana saudara NM mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kata. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun di bawah umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Oke, pasti. Oke. Untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Ya, terima kasih semua udah pada datang ya kan. Cuman gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih. Dan yang kedua yang gua mau ngomongin ke kalian semuanya, terima kasih juga buat kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua yang ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila, gua grogi nih, banyak banget gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama gue, yang gue kasih hiburan dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nervous nggak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik? Apa? Nervous nggak? Enggak.
Tapi padahal seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, kemudian sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan Nikita Mirzani? Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Padahal ini kan tadi penyidik menyiapkan 33. Ya, berkembang. Saya sudah lihat tadi. Dari buku panjang. Lalu kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama aku? Ya mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya dari lu apa? Kasih kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Yang lagi tanya Jadi Fadel, kita Bang. tidak tanya lagi itu, oke cukup ya. Mau jawaban? Tanya yang tidak pada pokok perkara. Ya Bang, setidaknya 1 atau 2 aja dah Bang. Kalau dalam pokok perkara itu kami yang jawab. Oke, gini Bang, dibalik aja. Padel. Del, inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari Nah, penyidik? silakan. Itu aja. Kalau Itu yang aja. gue tangkap ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga menjawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta sesuai fakta gue. Ya yang gue tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua. Itu aja. Apa aja mungkin yang menurut fitnah apa aja? Padel, kayaknya dapat hadiah dari Dokter Oki gimana Padel? Dapat hadiah. Iya, gimana? Ya. Oke, silakan Den. Ngomong bahwa ada kejadian di April, Juni dan Juli itu apa yang terjadi, Fadel? Karena ada kami ada yang terjadi pada April, Juni sama Juli. Itu apa yang terjadi kalau kita? Udah gue jawab di atas. Tapi memang ada kejadian ya? Jadi gini, intinya tidak ada keterangan kita stop dulu ya, lanjut lagi nggak ada gitu. Jadi sudah selesai. Fadel kami dikasih tunggu panggilan. skincare sama Apa itu? Satu tadi yang dilaporin tentang bukan saya sendiri, tim hukum. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Dan kawan-kawan, kami ini dia juga si Fahmi itu pengacara. Kalaulah kita juru bicara klien di depan kita, apalagi udah ngaku disuruh kita untuk menyampaikan untuk kebaikan dan untuk menjadi tak jawab bagi dia, karena si NM itu bilang bahwa anaknya hamil, terus katanya ada si tukang semir dan lain-lain, maka kami menjawab. Nah terus kalau ada laporan ya silakan, tapi Anda kan harus tahu kalau sempat lawyer dipersoalkan terus ya sudah bubar negara ini. Panggilannya tadi hasil kesepakatan dengan penyidik Ibu Kanit, kalau mereka memerlukan keterangan tambahan lagi, kami dipanggil, kami akan datang. Mudah-mudahan sehat. Kalau ternyata nanti mereka merasa cukup, lalu mereka gelar, monggo kita lihat. Yang pasti jangan ada pemaksaan kehendak di negara ini. Sekarang saksinya masih saksi dan saksi terlapor. Saksi terlapor ya? Oke, siap. Di parkiran aja, parkiran. Lu taruh aja Bang. Di parkiran aja. Ayo. Coba lu jangan di situ, geblek. Oh, berdua. Munduran aja. Bang Rasman mundur dulu. Bang Rasman juga mau ngedek. Woi, diam. Tenang dong, biar dilihat, tenang. Udah. Kemarin kan banyak yang parodiin ya. Banyak banget. Ini gue kasih hiburan aja ya. Oke, Fadel.
Padel. Gua nggak pandai. Ya. Bisa geser kalau nggak apa-apa. Ayo kita ke dance ya. Ini dulu ya. Fadel, ini banyak kamera Fadel. Ayo Fadel. Depan kamera nih. Ayo ngedance lah. Ayo Fadel. Pak. Duduk. Ada getar. Buat ya. Sama ini buat Loli. Laura dong, Laura sekarang masih Laura. Silakan. Panggilannya Laura sekarang. Loli. Ayo Del. Buat Loli. Diam dulu. Buat Loli. Aduh ya Allah palaku. Gua selalu ada di sini. Gua nggak kemana-mana. Kita bakal bertemu lagi. Buat di kita Mirzani ada. Buat ibunya dan kita ngedes bareng. Ya udah nunggu ini. Kurang Del. Biasa kurang Del. Di live. Del lagi dong Del, biasa Del. Ayo Pak, jalan Pak. Sambil jalan Pak. Sambil jalan. Kamu, siapa kamu? Del. Bongkar jalan. Del, biasa Del. Cewek. Langsung jauh dulu Del. Iya, gimana rasanya? Alhamdulillah ya banyak yang ngikutin juga gerakan gua. Tapi merasa kesindir nggak sih Del? Enggak. Serius? Ada bagus banyak yang bagus. Makan sampai anak kecil bagus tuh berdua. Dan kasih gift Rocky gimana ini berubah sih? Oh mantap, gua bisa putih nanti. Bisa putih. Gimana? Kasih jalan dulu. Kasih jalan. Kasih jalan. Luar biasa. Sampah. Sampah. Bang, Laporan Nikita Mirzani di Polda gimana Bang Rasman? Bang Rasman. Jorong ya. Ya itu udah berangkat Bang. laporan di Polda kemarin. Bang Rasman, tolong tanggapannya Nikita Mirzani soal laporan di Polda Bang. Tar dulu. Sabar. Orang lagi. Oke, Bang. Bang Terkait gimana laporan. Bang tanggapannya soal Tar dulu. Ya. Santi sini santi. Laporan mana sih? Siapa mana? Ya, Mana Rahmat? Begini. Agak munduran. munduran. Jadi begini, kita itu enggak. Saya itu bukan emosi. Saya menyampaikan apa yang saya pikirkan dan yang saya rasakan. Gini, terkait dengan saya dan tim. Jelas di situ kita itu kan sudah belajar dari pengalaman pertama, yaitu dengan Iklima Putri Aprilialis Iklima Kim. Jadi supaya Anda tahu semua ya, tanda tangan kuasa di foto, di video, pernyataan dan lain sebagainya. Dan apa yang kami lakukan dari tim hukum semuanya atas permintaan dari klien. Oh terus apa kami tidak punya rambu-rambu? Kita tahu, kan kita tidak ungkap semua. Itu hak jawab dari
apa yang disampaikan NM, yaitu hamil, aborsi, dan lain-lain. Dokternya siapa, di mana, kapan, kan kita nggak sebut, cuma tanggal doang. Dan itu kita jelaskan di dalam dan itu disampaikan. Jadi kalau itu saya tidak anggap hanya upaya untuk mengganggu konsentrasi kami dalam rangka membela ini, tim hukum terhadap Fadel. Yang kedua, saya jujur ya, saya salut juga lihat Fadel tadi. Karena dia ternyata enjoy. Dia enjoy setelah selesai memberi keterangan, lagi kita perbaikan, dia buka-buka game dan polisi sangat luar biasa. Saya terima kasih Pak Kapolres dan Kasat. Itu. Bang, kenapa bisa enjoy Bang? Dia khawatir atau emang merasa tidak itulah jadi gini. Bentar, itulah fungsi dari lawyer. Kita bagaimana memberikan penjelasan hukum kepada klien supaya klien itu bisa tenang. Bukan berarti menyuruh dia berbohong, bukan. Tapi kita harus membuat dia happy supaya terjawab yang di luaran seolah-olah kami jadi lawyer ini menambah masalah gitu. Apa mau sampaikan? Artinya happy yang dibuat-buat. Sebentar. Bang, tadi soal Denny Ini tim hukum yang lama yang gabung dengan kami sekarang. Jadi gini, banyak banget itu pertanyaan, itu kenapa si enjoy itu si Fadel? Apakah karena dia takut? Apakah karena dia khawatir? Poinnya bukan di situ. Si enjoy itu orang karena memang Fadel nggak merasa bersalah. Atas tuduhan itu Fadel siap membuktikan semua apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu aja sih. Dan kepada teman-teman saya, rekan-rekan sejawat, ini semenjak kasus ini booming, banyak banget ada dua sifat pengacara di sini yang saya nilai. Itu yang memiliki advice hukum, yang memberikan netral, tidak berpihak ke pelapor maupun terlapor. Ada sifat pengacara yang kedua, itu menyudutkan. Bahkan ada pengacara yang mengatakan, bertobat Fadel, kamu yakin kamu akan masuk tahanan. Bang, alasannya kenapa membawa 11 teman pengacara? Karena kan melawan kita membawa 11 pengacara. Kenapa, Bang? Itulah. Saya kan dari awal sudah bilang, tim itu sebelumnya ada 6 orang. Di kantor saya sudah sekian orang. Ada yang simpati seperti Rizal ini. Dia juga tim saya. Ya gabung dong. Nggak ada yang kita tambah-tambah. Emang gini, emang pengacaranya mereka siapa di mata saya? Sudah saya hitung itu. Ya, saya sendiri juga bisa, cuma saya menghargai. Cobalah kalau lu itu bicara sama kita di depan-depan media nih, you appreciate lah cara kerja lawyer-lawyer yang sudah dianggap mumpuni. Jangan sok mengajari kita gitu. Berarti bukan kurang pede ya Bang, artinya membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula Rasman kurang pede? Salah kalian itu. Arif ini tahu. Banyak amat tukang lapor-lapor. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka akan tanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Yang harus kalian tanya, NM tuh masih malu. Kenapa? Loh, dia kan sudah post di stories dia. Kalau ketemu sama si Fadel, mana dia? Terus mana? Saya nggak lihat tuh. Katanya mau datang. Mana dia? Siang Bang tadi. Ya suruh lah. Jangan banyak ngomong doang. Makanya kalian itu jangan banyak cakap. Saya udah bilang Polri hari ini pasti harus dan presisi sampai dengan berikutnya. Oke? Cukup? Thank you. Gimana Bang? Ini saya tidak akan pernah, karena saya bukan penyidik. Saya hanya mengatakan berdasarkan keterangan tadi, tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada satupun kesulitan jawaban yang diberikan oleh, memang tidak ada menurut Fadel ya. Dia melakukan. Orang kan, ya saya udah di KPK sudah, saya udah nangani banyak. Itu anaknya enjoy banget. Dia yang ngomong tadi, Om, boleh nggak saya nanti dance sedikit untuk menghibur para wartawan yang nunggu gua? Ya, oke, silakan. Nggak ada masalah. Oke, thank you. Thank you, Bang. Dia nangis itu karena jujur dia keluar air mata karena rindu ingin bertemu Loli. Makanya dia sampaikan tadi lihat Laura LM, Loli, Laura Meza,
Berarti dia sempat nangis bang, matanya tadi kayaknya habis nangis merah. Bukan ditekan. Karena siapa penyidik menekan-nekan? Kan ada saya di sini. aja menjadi polisi. Nggak tahu saya. Kami belum ditunjukkan hasil visum. Makanya saya heran. Saya selesai. Kalian kan begitu sayangnya saya sama kalian salahkan juga lagi saya. Bang, Thank you ya. Ya bang. bang kuasa hukumnya atau pengacaranya nih bang? Mi. Lagi terapi ya bang? Lagi terapi mau melangsingkan. Nah, ya bang, katanya. Ya bang, kabarnya bang. Nah, Begini ya. Mi. Sini Mi. Sini. Istri juga semua bilang kuruskan badan. Ada yang ngejek saya nggak ada leher. Ya sudahlah, begini-begini jelek. Berebut juga perempuan sama saya. Ya sudah. Nanti kalau ganteng saya, jangan marah dia. Oke? Laporan balik pasti. Dan sudah ada laporan. Cuma saya nggak tunjuk kapan. Masa orang ada jeruk ngomong-ngomong. Terima kasih bang. bang, Jeruk lemon. Jeruk apa? Oh, lemon aja. Ya udah. bang, Thank you ya. bang. Targetnya berapa kilo turunnya bang? 30 kilo. 30 kilo. Oke. Terima kasih ya. Bang, tunggu di depan bang. Bang, nunggu depan. Hah? Tunggu di depan. Thank you ya. Nanti kalau ada info saya kabarin. Siap, makasih bang Rasman. Baru saja selesai. Mewawancarai Fadel dan tim kuasanya Rasman Nasution. Oke, pemirsa, jenjang kali lebar sudah disampaikan. Ya, semoga persoalannya cepat selesai. Segera. Sekian dan jangan lupa like and comment and subscribe.